Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Asmir Skifar dan rekan saya Irgi Ahmad Maulana. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai cara kerja dan proses dari algoritma genetik. Di sini mungkin kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Algoritma genetika itu merupakan sebuah teknik untuk menemukan solusi optimal dari sebuah permasalahan yang memiliki banyak solusi. Seperti namanya, cara kerja dari algoritma genetik ini yaitu meniru proses evolusi dan perubahan struktur genetik pada makhluk hidup, di mana terdapat proses seleksi, perkawinan silang, dan mutasi sehingga terbentuklah individu yang paling baik atau individu yang terbaik. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosesnya atau skema dari algoritma genetika. Di sini kita akan memulai atau start, lalu di sini akan melakukan generate populasi atau inisialisasi, di mana nanti di sini akan menghasilkan banyak sekali kromosom yang kromosomnya itu berjumlah N. Lalu kemudian dari hasil generate ini akan menghasilkan population atau sebuah populasi. Lalu di sini akan di sini akan menghitung nilai fitness atau fitness evaluation, di mana nanti ketika setelah melakukan kalkulasi fitness value, di sini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ini sudah ada di generasi maksimal atau di populasi terakhir. Kalau misalkan sudah masuk di populasi terakhir, maka dia akan berhenti. Apabila belum di populasi terakhir, maka dia akan melakukan parent selection. Kemudian setelah di parent selection, dia akan melakukan proses rekombinasi dengan cara crossover atau single point crossover, yang dimana setelahnya itu akan melakukan mutasi pada masing-masing individu atau kromosom yang masuk ke dalam batas probabilitas mutasi. Yang kemudian nanti dari hasil mutasi ini akan muncul beberapa individu yang survive, atau di sini ada proses yang namanya survival selection, di mana nanti di sini individu-individu yang berhasil survive itu akan membentuk sebuah generasi baru yang nanti di sini akan menjadi populasi baru atau generasi baru yang kemudian nanti sama akan melakukan proses seperti sebelumnya. Dia akan melakukan uh, calculate fitness value, dan apabila telah berhenti di generasi terakhir, maka dia akan melakukan pemberhentian proses. Lalu kemudian di sini dari segi implementasi kodenya atau algoritmanya. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan import dulu beberapa library. Di sini kita menggunakan 3 library. Yang pertama itu ada math untuk melakukan operasi aritmatika dasar. Lalu yang kedua ada random untuk membuat angka-angka random. Lalu yang ketiga itu ada matplotlib. Ini untuk membuat grafik atau chart yang nantinya akan ditampilkan sebagai hasil dari proses algoritma ini. Nah, di sini kita akan melakukan proses generate populasi, di mana fungsi ini itu adalah fungsi untuk membuat kromosom sepanjang kromosom length dan populasinya itu sebanyak N dengan menggunakan representasi biner dengan cara menggunakan metode random. Nah, bisa dilihat di sini kita melakukan inisialisasi variabel, lalu di sini kita akan melakukan looping sebanyak N populasi. Lalu kemudian di sini kita akan melakukan inisialisasi variabel kromosom atau kita membentuk kromosom baru. Lalu kemudian di sini kita akan melakukan looping atau perulangan dari sebanyak length dari kromosom tersebut. Dan di sini kita akan melakukan random nilai biner, karena di sini kita melakukan dengan cara representasi biner, maka di sini kita akan merandom nilai biner dengan jangkauan 1 sama 0. Jadi batasnya itu 0 sama 1 saja. Lalu kemudian kita melakukan append atau memasukkan nilai random ini ke dalam sebuah kromosom. Lalu setelah kromosomnya terbentuk, lalu akan dimasukkan ke dalam populasi si kromosomnya. Lalu kemudian di sini akan mengembalikan nilai populasi yang berisikan N kromosom atau berisi sejumlah N kromosom. Lalu yang selanjutnya di sini ada proses dekode kromosom, di mana di proses ini kita akan membagi menjadi 2 bagian, yaitu X dan Y, di mana di sini kita mempunyai 3 parameter, yaitu kromosomnya itu sendiri, interval X, dan interval Y. Lalu di sini kita ada proses untuk menghitung bagian key di genotype seperti ini.
Lalu di sini ada menghitung bagian kanan genotype. Lalu di sini juga ada rumus untuk menghitung dari genotype-nya itu sendiri. Dan di sini nanti memberikan nilai X dan Y. Kemudian untuk function fitness-nya sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Irgi. Silakan. Oke, terima kasih Azmi. Di sini fitness function adalah sebuah masalah yang kita akan selesaikan dari soal yang diberikan, di mana f itu adalah sebuah variabel yang berisi masalahnya, dan karena kita ingin meminimasi sebuah fungsi dari soal yang diberikan, maka kita harus melakukan inverse pada fungsi tersebut. Di situ bisa dilihat bahwa fitness function mereturn hasil dari f yang di inverse. Jadi rumus untuk inverse-nya bisa dilihat seperti itu. Lalu pada soal juga diberikan batasan untuk x dan y. Untuk x sendiri bernilai minimalnya bernilai min 5 dan untuk max-nya bernilai 5. Sedangkan untuk y minnya bernilai min 5 juga dan max-nya bernilai 5 juga. Lalu di sini juga ada fungsi untuk memilih parent. Fungsi yang kami gunakan yaitu roulette wheel. Jadi roulette wheel ini adalah model seleksi yang merupakan model yang paling mudah dan paling besar variansinya. Dan setelah melakukan roulette wheel, di bawahnya ada untuk memilih dua parent tersebut. Di parent selection, pada loop pertama, kita akan menghitung nilai fitness pada setiap populasi. Lalu setelah itu kita akan menormalisasi nilai fitness menggunakan fungsi min dan max, dan pada loop kedua, di situ kita akan mengembalikan nilai 1 atau 0. Lalu setelah itu, pada loop terakhir, dilakukan pemilihan parent tersebut menggunakan fungsi roulette wheel di atas tadi, dan ya parent yang dipilih itu berjumlah 2. Dan pada fungsi ini kita akan mereturn parent yang dihasilkan dari proses looping. Lalu di bawahnya ada single point crossover. Single point crossover ini, pertama yang kita lakukan adalah mengambil titik tengah secara random. Lalu setelah titik tengah diambil, kita akan mensilangkan nilai dari masing-masing parent yang telah dipilih sebelumnya. Sehingga kita di sini akan mendapatkan anak terbaik dari hasil crossover tersebut. Lalu setelah itu pada chromosome mutation, di sini kita mendefinisikan dulu kromosom length sejumlah anak dari yang telah dihasilkan. Lalu kita membuat kromosom baru dari anak tersebut dan akan mengembalikan nilai dari kromosom tersebut. Lalu pada main program, di sini kita pertama men-setting dulu parameter yang akan kita pilih gitu. Lalu di sini kita memilih mutation probability sebanyak 0,05. Karena dari hasil observasi semakin kecil mutation probability, maka akan semakin cepat untuk mendapatkan nilai fitness. Lalu di situ kita juga mengeluarkan settingan yang atau mengoutputkan settingan yang telah kita berikan. Lalu untuk main program sendiri, di situ terdapat looping untuk meloop nilai X dan Y yang didapatkan, sehingga nilai X dan Y tersebut adalah sebuah nilai yang akan menjadi base fitness dari setiap generasi.
bisa dilihat itu output dari hasil X dan Y dan best fitnessnya dari setiap generasi. Lalu untuk eh, grafik dari pertumbuhan nilai fitness per generasi bisa dilihat dari grafik tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.